Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Juli Nurani, SHMH, dosen Universitas Bhayangkara, Surabaya. Untuk pemenuhan persyaratan PDD UKT-PT, maka saya akan menyampaikan bahwa saya adalah pengampu mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara. Selain saya juga mengampu mata kuliah yang lainnya. Khusus kali ini saya akan memberikan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ilmu Alamiah Dasar, di mana Ilmu Alamiah Dasar ini mempunyai bobot 2 SKS, kemudian dengan kode mata kuliah HKMBB 02. Mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar ini diberikan untuk mahasiswa di awal-awal semester guna memberikan bekal keilmuan pemantapan sebelum memasuki mata kuliah yang lainnya. Di dalam mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar ini akan saya sedikit jelaskan tentang capaian pembelajaran dan beberapa pertemuan yang terbagi dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar ini dengan beberapa materi. Untuk pertemuan pertama, memang saya berikan perkenalan dan perjanjian dengan mahasiswa untuk tepat waktu masuk di dalam kelas saya agar tidak mengganggu materi-materi yang selanjutnya yang akan saya jelaskan. Kemudian di dalam materi Ilmu Alamiah Dasar ini ada capaian pembelajaran yang mana mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, menjadi mahasiswa yang mandiri, kemudian dia juga dapat menjadi mahasiswa yang berpikir logis, kritis, inovatif, kemudian juga kreatif. Dalam pengajaran di dalam kelas saya tidak akan kaku atau ibaratnya akan memberikan interaksi kepada mahasiswa setelah saya memberikan materi. Di akhir materi yang saya berikan, saya mencoba untuk berinteraksi langsung kepada mahasiswa dengan sesi tanya jawab, di mana di dalam materi-materi yang saya berikan akan saya jelaskan di sini sedikit deskripsinya, bahwa pembelajaran pokok bahasan yaitu Ilmu Alamiah Dasar, yang mana kemudian ada materi tentang perkembangan pola pikir manusia, kemudian dilanjutkan oleh alam semesta, ada lagi fenomena atau gejala-gejala alam 1 sampai dengan 3, kemudian biosfer dan makhluk hidup, di mana ada materi 1 sampai dengan materi 2, dilanjutkan dengan sumber daya alam, manusia dan lingkungan, kemudian ilmu pengetahuan alam dan teknologi serta perkembangannya. Peranan dan dampak dari ilmu pengetahuan alam dan teknologi ada 1 sampai dengan 2 materi yang saya berikan, di mana di setiap materi yang saya berikan, di situ akan saya jelaskan tentang tujuan, fungsi, ruang lingkup, di mana Ilmu Alamiah Dasar ini serta menjelaskan lahirnya perkembangan ilmu pengetahuan alam. Mahasiswa juga selain berinteraksi, saya berikan kesempatan untuk membentuk kelompok-kelompok
agar mereka juga langsung berimplementasikan tentang keilmuan-ilmuwan alam dasar ini, yaitu tentang manusia yang berinteraksi dengan lingkungan. Secara tidak langsung mereka sudah mempraktekkan di kelas. Setelah itu saya juga akan memberikan kuliah lapangan, gunanya untuk mereka mengenal langsung ke lapangan atau ke masyarakat tentang implementasi ilmu alamiah dasar ini. Baik, saya akan jelaskan sedikit bagaimana urutan dari materi kuliah ilmu alamiah dasar ini. Di dalamnya akan menjelaskan tentang rasa ingin tahu serta mitos cara berpikir ilmiah, kemudian tahap teologi atau fiktif, atau tahap filsafat, atau metafisika, atau abstraksi, serta tahap positif real, serta ciri-ciri, langkah-langkah operasional, keterbatasan, dan keunggulan metode ilmiah. Saya lanjutkan juga dengan pengertian dan jenis alam semesta, menjelaskan teori terbentuknya alam semesta, hipotesis keadaan stabil, teori ekspansi dan kontraksi, model alam semesta, berotasi dan kuantum, kemudian teori ledakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Perkenalkan, saya Ibu Juli Nurani, SHMH, pengampu mata kuliah ilmu alamiah dasar. Kali ini akan Ibu jelaskan tentang deskripsi dan RPS apa-apa saja yang nanti akan disampaikan dari semester ini, dari awal sampai nanti dari UTS hingga UAS. Ya. Sebelumnya akan Ibu sampaikan, ini tak kenal maka tak sayang, ini TV Ibu. Ya, ini Ibu waktu ada di, selain menjadi dosen, Ibu juga seorang praktisi hukum. Jadi ini gambaran Ibu waktu ada di Malaysia, sedang mendampingi klien ya. Jadi supaya segar, Anda melihat pemandangan ini supaya segar, tidak bosan. Kalau ini aslinya Ibu, kalau itu glowing, ini adalah aplikasi ya. Langsung saja kenal ini, kemudian ya. Ini adalah untuk materi mata kuliah Ibu. Jadi nanti di dalam akan menempuh UTS, Anda di dalam ilmu alamiah dasar ini Anda akan mendapatkan mata pelajaran atau pembelajaran yang memberikan materi-materi tentang bagaimana Anda nanti mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan bisa menjadi mahasiswa yang mandiri setelah mendapatkan ilmu-ilmu yang diberikan nanti. Jadi di dalam ilmu alamiah dasar ini mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, kemudian apa lagi, inovatif dan kreatif ya. Jadi kemudian nanti di dalam implementasi ilmu alamiah dasar ini akan bersinergi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, Ibu lanjutkan. Tapi sebelum Ibu lanjutkan ini sudah dapat dilihat ya di dalam nanti setiap pertemuan apa yang akan kita pelajari, mulai dari biosfer sampai di dalam peranan dan dampak IPA yang terakhir. Jadi membacanya jangan dari sini tapi dari bawah. Yang akan kita pelajari ilmu alamiah dasar, kemudian perkembangan pola pikir manusia, alam semesta, bumi dan tata surya, fenomena gejala-gejala alam, fenomena gejala alam 2, fenomena gejala alam 3, kemudian langsung di pertemuan ke-8 itu Anda akan mendapatkan
lisan. Biasanya ibu itu akan memberikan nilai lebih di setiap mata kuliah. Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dulu. Di saat selesai ibu memberikan materi, langsung saya gilir untuk memberikan pertanyaan lisan. Baru di UTS nanti kita uji Anda semua di tulisan. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari setelah UTS biosfer 1, biosfer 2, sumber daya alam, manusia lingkungan, manusia dan lingkungan, kemudian 13 ini IPA dan teknologi, kemudian peranan dan dampak IPA. Setelah itu peranan dan dampak IPA 2, baru kita akan ketemu di UAS. Jadi begitu. Ada pertanyaan di sini? Kira-kira sudah jelas ya? Oke, baik. Ibu akan lanjutkan. Jadi jangan takut, jangan tegang, karena di setiap mata kuliah ibu tidak hanya ada di klasikal aja. Biasanya ibu itu senang mengajak Anda akan keluar, yaitu atau kuliah lapangan. Di sana apa? Implementasi yang didapat di dalam ilmu di kelas itu nanti diimplementasikan di luar. Karena apa? Akan lebih mengena. Karena ilmu alamiah dasar ini tidak lepas dari tentang kemanusiaan, tentang manusia, di mana di dalam manusia itu mesti ada interaksi baik lingkungannya, baik dari dirinya sendiri. Jadi di mata kuliah nanti ilmu alamiah dasar ini yaitu ilmu yang pengetahuan yang mengkaji tentang konsep prinsip dasar esensial terhadap gejala-gejala alam juga, termasuk manusia itu sendiri sebagai bagian dari alam dan bumi, kemudian mendapatkan informasi yang valid dari suatu keadaan yang dilakukan oleh manusia dengan dasar sifat ciri manusia yang memiliki kecerdasan dan mengenal peradaptasi lingkungan. Oh ya, di dalam SPS itu selain acuannya di SPS ini, karena ada beberapa daftar pustaka juga yang ibu mengambil dari para ahlinya, ibu juga membuat sebuah buku. Ya, buku ini buku ajar and-on. Ya, saya tidak mewajibkan Anda untuk membeli. Ya, baik secara langsung atau tidak, dipersilakan. Kalau ada yang membutuhkan, dipersilakan. Kadang ibu juga mencetak ini karena buku ini sudah ber-ISBN, di mana editornya juga adalah dari kawan sejawat ibu sendiri, yaitu Pak Muri dan Moko. Dan di ISBN ini Anda tinggal klik bahwa buku ini sudah ada di ISBN nasional. Ya. Isinya apa? Ya, isinya juga yang tertuang di sini. Jadi Anda tidak diwajibkan hanya apabila Anda masih bingung, boleh. Tapi kalau tidak, ikuti saja setiap materi kuliah ibu setiap hari. Ya, setiap mata kuliah ibu, Anda tinggal melihat ini sama. Dari di sini ini ringkasannya dari buku. Jadi kalau tidak jelas nanti tulis. Jadi seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas ya? Oke. Sebelumnya saya juga akan mengenal satu-satu di sini. Ini ada Vito, kemudian Dimas, Rizka, ya, Tara dan Bila, Adi, Rio, ya Rio, Ian, Rio, ya, nanti banyak, nanti ada lagi yang di belakang sana, ada Dino, Dina, ya, seperti itu. Harap diperhatikan semua apa yang diberikan. Nanti ada sesi tanya jawab supaya Anda semua tidak bingung ya dari pertanyaan-pertanyaan itu tidak lepas dari materi yang diberikan. Baik, yang selanjutnya, apa sih fungsi mempelajari ilmu alam dasar ini? Yaitu memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang konsep alam yang agar dapat peka, tanggap terhadap masalah-masalah alam yang ada di sekitarnya, serta bertanggung jawab terhadap berbagai masalah alam di dalam masyarakat sebagai the agent of change atau agen perubahan. Mengembangkan kemanfaatan ilmu alamiah dasar basic natural science pada perkembangan diri ilmu profesi pada mahasiswa.
Untuk apa sih Bu anak fakultas hukum kok disuruh mempelajari ini? Jangan lupa, karena saudara sebelum terjun ke masyarakat harus tahu dulu. Di dalam ilmu alam yang biasa ini nanti ada mempelajari tentang itu tadi disebutkan interaksi antar manusia, ya kan? Kemudian bagaimana bumi ini terbentuk, itu semua ada kaitannya nanti di dalam Anda menjadi seorang sarjana hukum. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang menjadi lawyer, ya kan? Di dalam menjadi lawyer itu banyak sekali masalah yang tidak hanya interaksi dengan manusia, dengan alam. Contohnya apa Bu? Ya tiba-tiba ada bilang kalau ada orang ini terbunuh karena banjir. Dibuktikan nanti kalau dengan ilmu alam dasar benar tak daerah situ itu sumber airnya tinggi, kemudian ada banjir. Jadi semua itu diawali dengan ilmu alam dasar itu dulu. Dilihat ada kaitannya tidak? Anda kan sudah mempelajari yang namanya sebelum ilmu alam dasar ini di SMA itu apa? IPA, ya kan? Ilmu pengetahuan alam. Hampir sama, tetapi ini nanti akan lebih ke dalamnya, lebih lagi mengetahui untuk apa sih fungsi mempelajari ilmu alam dasar. Kok kayaknya nggak ada hubungannya dengan hukum? Ada sebenarnya. Ya karena itu tadi, jika ada nanti terjun menjadi lawyer atau kemudian menjadi pegawai pemerintahan akan tahu, oh ternyata ada kaitannya ini ya, begitu. Nah, kemudian tujuannya apa? Mempelajari ilmu alam dasar bagi mahasiswa. Coba dibaca Mbak. Tujuan mempelajari ilmu alam dasar bagi mahasiswa yang pertama yaitu membantu memiliki pandangan lebih luas serta mendekati persoalan pengetahuan alam dengan penalaran yang lebih komprehensif. Yang kedua yaitu memberikan konsep dan gambaran mengenai ilmu pengetahuan alam kepada manusia supaya mereka mengenal dan lebih mengetahui tentang alam semesta ini. Dan yang ketiga yaitu diharapkan cukup peka, tanggap, dan penuh rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah-masalah sosial dan budaya serta lingkungan. Betul. Jadi di situ nanti di saat Anda itu di semester mendekati mau skripsi, mau wisuda, sebelum itu kan harus mengikuti kuliah kerja nyata. Ya. Kalau tidak ada dasar ilmu ini dulu, saudara tiba-tiba diterjunkan ke masyarakat, tidak akan mengetahui. Karena di dalam ilmu alam dasar ini nanti akan mendapatkan pengetahuan tentang karakteristik wilayah-wilayah itu beda-beda. Jadi manusianya, lingkungannya. Jadi ada KKN mengambil program pengabdian masyarakat, tetapi tidak sesuai dengan yang ada di situ. Karakter manusianya atau orang-orang yang di situ. Tentunya kan menyimpang kalau tidak dipelajari di mana mata kuliah ilmu alam dasar ini, Anda tidak akan ada bekal seperti itu. Jadi di sini nanti akan ada mempelajari itu, di situ sudah disebutkan bahwa mahasiswa itu nanti harus punya rasa cukup peka, penuh rasa tanggung jawab terhadap berbagai masalah sosial, budaya serta lingkungan hidup. Ya. Tentunya Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto itu kan beda-beda semuanya. Di situ Anda akan mempelajari karakteristik manusianya atau lingkungan yang ada di situ. Kalaupun contohnya di Surabaya ini kenapa kok banyak sekali anak sekolah yang menikah muda, ya kan? Terus kenapa di Sidoarjo itu kok banyak sekali orang yang bercerai? Itu kan cikal bakal dari ilmu yang nanti akan Anda pelajari. Jadi di dalam ilmu alam dasar ini ada ilmu-ilmu yang sosial yang perlu ada pendekatan-pendekatan. Makanya ada mata kuliah ini supaya Anda tahu tujuannya apa mempelajari YAD bagi mahasiswa. Yaitu tadi sudah Ibu rangkum, ada beberapa yang poin-poin yang perlu ditekankan atau ditekankan. Lanjut ya. Baik. Ilmu alam dasar dalam kehidupan sehari-hari. Dengan akal manusia mampu menciptakan berbagai keragaman teknologi dan mereka ciptakan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, jarak jauh, yang lama, ini relatif sudah bisa digantikan oleh perangkat-perangkat mesin. Anda merasakan tidak bahwa Anda ini nanti saingannya bukan dengan manusia lagi, tapi dengan teknologi, dengan kecanggihan teknologi. Makanya dari mana? Ya awalnya dari mempelajari ilmu alam dasar ini, orang akan memberikan kemajuan teknologinya. Artinya Anda akan bersaing di dalam pekerjaan-pekerjaan yang cukup berat yang sekiranya membahayakan oleh manusia, itu digantikan oleh mesin, ya kan? Dari situ akan tahu, oh jadi ilmu alam dasar ini dalam kehidupan sehari-hari juga untuk memenuhi teknologi. Nah, artinya berarti siap-siap Anda ini bersaing dengan kecanggihan teknologi. Siapa sih yang menciptakan teknologi? Ya diantaranya nanti Anda semua ini calon-calon sarjana, meskipun calon sarjana hukum, tetapi dalam penemuan-penemuan ilmu-ilmu yang baru itu bisa juga Anda berkiprah atau mengambil alih tugas-tugas para ilmuwan yang nantinya Anda itu juga bisa disebut sebagai ilmuwan jika Anda memang betul-betul mempelajari ilmu alamnya dasar ini secara benar, ya kan? Ada lagi? Nih. Nah, coba dibantu baca lagi, Mbak. Ya. Ilmu dasar yang alamiah. Mata kuliah ini memberikan pengertian dan pengetahuan dasar yang bersifat alamiah melalui pembahasan, perkembangan penalaran dan tubuh manusia, perkembangan dan pengembangan IPA, alam semesta, keanekaragaman alam hidup dan persebarannya, mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan serta teknologi tertentu. Ya. Jadi mata kuliah ini memberikan pengertian dan pengetahuan dasar yang bersifat alamiah, ya, melalui pembahasan perkembangan penalaran tubuh manusia, perkembangan IPA, alam semesta, keanekaragaman makhluk hidup dan persebaran ekosistem sumber daya alam dan lingkungan serta teknologi dan kehidupan. Apa itu pola pikir manusia? Itu perkembangan akal pikir manusia sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perkembangan pemikiran manusia dipengaruhi oleh keinginan manusia itu sendiri untuk lebih maju dan berpikir kreatif, karena pemikiran manusia selalu berkembang dan selalu ingin menciptakan hal atau inovasi baru. Jadi pola pikir manusia ini, manusia satu dengan yang lainnya tentunya tidak akan sama. Makanya kalau sudah berkumpul dalam suatu koloni membentuk suatu ide, itu biasanya langsung nanti akhirnya jadi banyak. Yang harusnya kita mencari satu ide, akhirnya dengan adanya beberapa orang yang masuk, cara berpikirnya si A, si B, si C ini akan beda, ya kan? Tetapi karena di mana hubungannya dengan hukum? Kalau ibu mengatakan hubungannya dengan hukum, nanti di dalam sebuah membuat peraturan atau kebijakan itu yang paling ramai. Jangan di sini, jangan di kelas, di dewan sana sudah banyak yang mikir, padahal yang dikeluarkan produknya harus satu saja yang bisa memenuhi untuk kepentingan bersama. Gitu. Jadi pola pikir manusia itu berkembang, dicari yang paling baik nanti, mana yang menguntungkan, yang baik. Karena apa? Perkembangan pola pikir manusia ini beda-beda. Saat si A melihat, contohnya adalah sebuah binatang gajah, ya kan? Tapi yang melihat ini orang buta. Orang buta ini ada 3 ibaratnya. Satu pas megang ekor, ditanya gajah itu apa? Oh, gajah itu bentuknya kecil. Nah, karena dia pegang ekor, pikirannya yang dipikirkan itu tadi. Ya karena yang dipegang, pola pikir dia tidak bisa melihat, hanya bisa meraba yang dipegang itu. Sedangkan orang yang kedua pegang telinganya, enggak, gajah itu kok kayaknya gepeng lebar. Nah, karena dia pegang telinga. Yang satunya pegang perutnya, enggak, ini besar, ini kayak drum band, ini kayak drum ini. Nah, itu saja orang yang buta aja pola pikirnya sudah beda-beda karena
apa yang dipegang itu yang merasa dia lihat. Apalagi manusia yang normal nanti mengatakan gajah seperti apa, kan beda, karena dia sudut pandangnya di mana. Jadi pola pikir manusia itu akan berbeda-beda di saat apa yang diterima akalnya itu dan masuk di pikirannya itu sesuai dengan hatinya, mata dan hatinya untuk mengeluarkan apa yang dilihat itu. Apalagi Anda menemukan sebuah ilmu atau sebuah ide. Itu ya. Tampak sulit, Pak. Iya. Kita lanjutkan pola pikir berkembang. Pola pikir berkembang atau growth mindset atau pola pikir berkembang growth mindset ini adalah pola pikir seorang yang memiliki keyakinan bahwa kemampuan dasar mereka dapat dikembangkan melalui kerja keras, berlatih,